bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal hadirun yang kami hormati, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan ruqyah Jam'iyah Ruqyah Aswaja tim Laskar Kuda Putih, dan sekarang kita efektivitas dan efisiensi waktu barangkali kita langsung masuk kepada materi ini. Barangkali kopdar pertama yang kemungkinan tidak cukup bagi kita untuk memahami tentang teknik-teknik meruqyah bagi yang baru. Bagi yang sudah pernah di KBRA barangkali tidak jauh beda. Prosesnya tidak jauh berbeda. Mungkin hanya ada 1-2 yang membedakan. Untuk yang benar-benar baru belum pernah berkecimpung di bidang ruqyah, maka perlu banyak kopi darat atau kopdar. Sebelumnya barangkali ada yang sudah pernah sebelumnya aktif di dunia ruqyah maupun baik di KBRA maupun yang lainnya, ada? Yang benar-benar baru mengikuti yang benar-benar baru ikut ijazahan ruqyah, coba angkat tangan. Yang benar-benar baru, lumayan ya, lumayan banyak. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita bersama bahwa yang pertama kita masuk di komunitas ruqyah ini adalah berniat dengan niat yang benar, karena dari niat itulah nanti yang akan membawa kita ke arah mana. Yang kedua, JRA itu juga merupakan organisasi dakwah. Jadi gerakan kita adalah gerakan dakwah. Apa yang didakwahkan? Mendakwahkan Al-Quran sebagai obat, sebagai syifa. Maka dari itu JRA ada struktur pengurusnya, mulai dari pusat, wilayah, cabang, sampai anak cabang. Harapannya dengan ijazahan pada hari ini, praktisi-praktisi JRA semakin luas di beberapa kecamatan, khususnya di Kabupaten Situbondo. Walaupun sementara ini sudah banyak tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Situbondo. Pelatihan pertama kita mengikutkan peserta sebanyak kurang lebih 60 peserta. Pelatihan kedua lebih dari 100 peserta. Pelatihan ketiga juga begitu, hampir 150 peserta. Tetapi pada akhirnya mereka akan diseleksi oleh alam yang aktif berdakwah, aktif terus melakukan dakwah syifa bil Quran, ya tinggal bisa dihitung dengan jari kita. Nah, dengan adanya amunisi-amunisi baru ini, kita berharap gerakan kita semakin masif kembali seperti beberapa tahun yang lalu. Ini sekedar beberapa hal berkaitan dengan JRA. Berikutnya berkaitan dengan tentang metode ruqyah. Jadi di JRA ini ada beberapa metode. Kalau di buku baru ini bisa dibuka, ada 11 set. Jadi ada beberapa metode ya, ada 1 sampai 12 kayaknya yang baru. Kalau dulu waktu saya ikut pelatihan itu hanya ada 7 metode.
Dari beberapa metode ini yang sering kali digunakan atau bahkan yang wajib digunakan adalah metode yang kedua, yaitu metode air asma. Di halaman 40. Di halaman 40 metode kedua air asma. Kenapa disebut air asma? Karena kita menggunakan media air. Jadi ini disiapkan masing-masing air 1 gelas dan masing-masing kresek sebagai antisipasi saja, khawatir reaksinya dengan muntah, tetapi tidak mesti dengan reaksi muntah. Reaksi-reaksi ruqyah juga sudah ada di buku ini ya, jadi tidak perlu kami bacakan keseluruhan. Barangkali kami akan menjelaskan metode yang kita gunakan pada praktek kali ini, yaitu metode air asmaan. Dari sini yang pertama adalah menyiapkan air di dalam gelas, sudah ada. Kemudian yang kedua, menutup sebagian permukaan gelas. Nah, bisa dicontohkan mungkin. Jadi caranya nanti dipegang ya, dengan menutup sebagian dari tutup gelas yang terbuka. Jadi posisinya nanti begini. Mulut kita di bawah telapak tangan, sementara hidung kita di atas telapak tangan. Lalu di bawah telapak tangan ini kita genggamkan ke air, agar supaya udara yang dari hidung kita tidak masuk ke dalam air, hanya udara yang ada di dalam dari mulut kita yang dimasukkan ke air, dengan niat mengalirkan energi Al-Quran ke dalam air. Jadi yang itu cara memegang airnya. Kemudian yang berikutnya seperti tadi disampaikan adalah membaca hamdalah, sholawat Ibrahimi, dan juga ditambah dengan sholawat tibbil qulub. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ini nanti ketika kita membaca surat Fatihah, biasanya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini diulang-ulang. Ketika kita membaca ayat kursi, pada akhir ayat kursi nanti juga diulang, biasanya 3 kali. Namun 3 kali ini bukan hitungan yang tetap ya. Prinsipnya adalah kita mengulang-ulang ayat itu sampai hati kita benar-benar bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya 1 kali kita baca sudah mantap, barangkali cukup. Atau mungkin 3 kali belum mantap, bisa ditambah. Itu kalau kita meruqyah sendirian. Kalau meruqyah bersama-sama, kita standarkan menjadi 3, agar supaya tidak muncul tanda tanya kepada peserta. Arya gelak telokan, saja makna 5. Aulang boleh katelokan, aulang pas kapito. Jadi kita standarkan menjadi 3 kali. Kemudian Al-Falaq juga wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, itu diulang 3 kali. Di An-Nas juga diulang wa min syarri hasidin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu diulang 3 kali juga. Jadi itu yang kita baca ya. Sebenarnya sangat sederhana dan ini disebut dengan ruqyah air asma. Dan ketika seseorang sudah ruqyah, mengikuti ruqyah massal maupun ruqyah pribadi, mereka sudah boleh mengamalkan ruqyah dengan air asma ini yang disebut dengan ruqyah mandiri. Untuk yang lainnya harus ijazahan kepada Mujiz JRA. Nah ini salah satu metode yang sering kita gunakan. Bahkan untuk yang air asma ini wajib digunakan, karena setelah itu peserta ruqyah itu dianjurkan untuk melakukan ruqyah mandiri. Kemudian metode yang kedua yang juga sering digunakan adalah metode tahdid. Tahdid atau ancaman. Kenapa? Ya, karena penyakit itu juga adalah makhluk Allah yang sama-sama memiliki rasa takut.
terutama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakanlah metode mengancam penyakit, lebih-lebih apabila penyakit itu non medis atau masuk syaitan dan sihir. Maka dengan metode ancaman ini biasanya jin yang nempel ke tubuh manusia, ataupun baik melalui kemauannya sendiri ataupun melalui suruhan dari dukun, itu biasanya ketakutan ketika praktisi itu mentahdid. Yang sebelumnya damai-damai saja, tapi begitu ditahdid, begitu diancam, biasanya langsung keluar reaksinya. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Dan setelah ini nanti ada pemberitahuan dari tim yang dari pusat tadi, kalau ingin mengikuti pelatihan jari petir nanti setelah proses ini selesai. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kita akan praktek bersama-sama, dan sekaligus ini menjadi bekal bagi kita, terutama yang tadi sudah disebutkan oleh Mujis, ada yang 5 hari, 7 hari. Itu berarti melakukan ruqyah mandiri melalui metode air asma. Nanti setelah kita bacakan air tersebut, setelah kita bacakan ayat-ayat yang tadi, lalu kemudian ditiup melalui mulut kita ke dalam gelas yang ada airnya. Setelah kita tiup, kemudian udara yang ada di dalam air itu dihirup sedalam-dalamnya melalui hidung sampai dada kita terasa penuh, lalu kemudian dikeluarkan ke samping kiri kita melalui lisan kita. Kenapa ada instruksi dikeluarkan ke samping kiri? Makle pada kakacir. Pas berdesi ke kanan, berdesi ke kacir, auranya ini macam-macam bahasanya. Jadi agar sama ke kiri semua, sehingga apa yang kita buang, nah itu satu arah, sehingga tidak saling bertabrakan antara yang kiri dengan yang kanan kita. Jadi itu hanya sekedar teknik saja ya, bukan pedoman, tetapi teknik agar supaya pembuangan udara kita satu arah. Setelah itu baru airnya ya, kita minum ya. Setelah sebelumnya kita bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan niat, jadikanlah dengan doa ya, jadikanlah air ini sebagai alat, sebagai media untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam diri hamba. Sangat sederhana dan cepat. Apakah bisa? Insya Allah dengan keyakinan kita, semua penyakit yang ada dalam diri kita biiznillah akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, untuk memimpin ruqyah dengan metode air asma akan dipandu oleh Ustadz Atikur Rahman dari Arjasa Situbondo. Kepada beliau kami haturkan